thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little Pancasila dan tantangan milenial, serta aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era modern. Mari kita menyimak pendapat pakar, pelajar, dan mahasiswa tentang masalah ini. Apakah masalah ini penting untuk ditangani? Ya, sangat penting karena penanaman nilai-nilai moral Pancasila itu sangat diperlukan untuk generasi muda, generasi sekarang. Karena nilai Pancasila itu mengarahkan generasi muda untuk ke depan lebih baik lagi. Apakah masalah ini juga dianggap penting oleh warga, Ya, sangat penting karena masyarakat yang lain? efek daripada ketidakbagusan atau ketidakbaikan moral itu pasti akan berefek ke masyarakat. Tentunya kan masyarakat di sini diminta juga peranannya dalam membangun moralitas yang baik terhadap anak-anak muda dan siswa khususnya dan anak-anak muda. Siapa sajakah yang paling berperan untuk menangani masalah ini? Yang pertama tentunya lingkungan yang terdekat adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dahulu tanpa disadari orang tua itu sudah menanamkan nilai-nilai Pancasila, nilai keagamaan, nilai persatuan, nilai menghargai terhadap orang lain. Tentunya dari keluarga, kemudian lingkungan masyarakat, kemudian lingkungan sekolah, dan juga yang lebih besar lagi lingkungan berbangsa dan bernegara. Tentunya tidak terlepas pula dari peran pemerintah untuk terus mengadakan sosialisasi tentang penanaman nilai-nilai Pancasila. Apakah ada kebijakan atau strategi yang harus diberikan untuk menangani masalah ini? Ya, saya kira itu kebijakan selalu lah untuk pemerintah membuat satu formulasi untuk generasi sekarang, generasi milenial itu untuk mengantisipasi masuknya budaya-budaya yang dapat merusak moral bangsa. Apakah ada saran yang dapat diberikan kepada generasi muda dalam mengatasi masalah penerapan nilai-nilai Pancasila di era modern? Ya, Pancasila itu lahir dan berkembang dari budaya bangsa. Karena lahir dari budaya bangsa, maka kita harus bercermin dan berbuat itu dari budaya kita. Bukan kita mengacu kepada budaya asing. Acuannya adalah budaya sendiri, karena Pancasila itu digali dari nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Sekira begitu. Apakah masalah ini penting untuk ditangani? Ya, masalah itu penting karena teknologi di zaman ini sangatlah canggih sehingga sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama bagi anak-anak milenial. Oleh karena itu, maka anak-anak milenial ini merupakan anak yang muda yang sangat tanggap terhadap perkembangan teknologi. Jadi, selain itu dampak teknologi mempunyai dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif.
Namun anak remaja saat ini lebih banyak menyalahgunakan teknologi ke dalam hal yang negatif, sehingga dapat merusak akal pikiran ataupun moral ataupun tingkah laku. Apakah masalah ini juga dianggap penting oleh warga masyarakat yang lain? Iya, penting juga karena masyarakat yang lain itu juga punya anak, punya keturunan, punya cucu. Jadi mereka juga harus perlu, penting, dan mereka bisa menyingkapi ataupun ya boleh dikatakan zaman sekarang ini sudah canggih, ya teknologi sudah semakin meluas, semakin bagus. Namun perlu ada positifnya, ada negatifnya. Jadi sebagai orang tua, masyarakat itu kan orang tua. Orang tua itu masyarakat. Ananda semua juga masyarakat. Jadi kita semua itu harus bisa menyingkapinya dengan arti, ya dengan adanya teknologi canggih ini, masyarakat juga harus bisa. Dengan arti mengambil mana yang baik, yang positifnya, dan yang tidak baik, ya dikeluarkan. Dengan arti jangan diambil. Siapa sajakah yang paling berperan untuk menangani masalah ini? Sebenarnya itu kita semua itu, karena kita anggota masyarakat. Kita anggota masyarakat semua seharusnya. Jadi kita semua berarti Anda semua. Kita semua. Dan bekali diri masing-masing. Dan di situ juga orang tua itu kan sebagai pendidik pertama dan utama. Jadi orang tua itu harus ikut berperan. Yang utama di situ orang tua dan juga kita semua. Kita berperan, ya. Apakah ada kebijakan atau strategi yang harus diberikan untuk menangani masalah ini? Iya, ada kebijakan, ya, strategi yang diberikan kepada, ya, untuk menangani hal tersebut ada, termasuk, ya, itulah yang tadi diberikan pendidikan agama, ya, walaupun dia zamannya sekarang, ya, juga dipelajari. Ada itu zamannya udah modern, termasuk anak udah memiliki laptop, udah memiliki HP. Jadi bisanya kita terus mengikuti zaman itu, tapi yang positifnya, termasuk mempelajari budaya-budaya. Budaya-budayanya itu bisa diambil budaya yang baik. Jangan diikuti budaya-budaya Barat yang tidak cocok untuk kita. Nah, yang bisa diambil, lihat tentang budaya-budaya, pelajaran yang lain termasuk tari-tariannya, ya kan? Dari kebijakan atau strategi yang telah diberikan, apakah itu akurat untuk menangani masalah ini? Iya, akurat, nak, akurat. Jadi menurut Ibu itu akurat sekali. Apakah ada saran yang dapat berikan kepada generasi muda dalam mengatasi masalah penerapan nilai-nilai Pancasila di era modern? Ya, ada. Saran yang saya berikan, sebaiknya anak muda zaman sekarang ini harus lebih baik lagi dalam menggunakan teknologi, ya. Apakah masalah ini penting untuk ditangani? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Di sini tanggapan saya penting karena masalah-masalah nilai-nilai Pancasila pada kalangan generasi milenial sekarang ini semakin merosot karena banyaknya salah penggunaan dalam perkembangan teknologi, yaitu iptek, terutama dalam medsos yang sangat mempengaruhi dalam nilai-nilai sosial dan moral-moral pada generasi milenial. Apakah masalah ini juga dianggap penting oleh warga masyarakat yang lain? Di sini saya mengatakan itu sangat penting bagi masyarakat karena masyarakat harus terus memantau perkembangan generasi-generasi muda yang ada di sekitar kita dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya mengikut sertakan generasi muda sekarang, remaja-remaja sekarang dalam kegiatan keagamaan, gotong royongan, ataupun dalam misalnya contoh dalam lingkungan mengikuti ronda malam, seskamling. Jadi mereka itu tidak selalu terfokus kepada perkembangan zaman
ataupun gadget yang mereka gunakan. Jadi mereka dalam kehidupan sosialnya bermasyarakat juga tetap tertata, dan generasi muda ini akan terarah ke dalam dimensi Pancasila yang lebih berkarakter lagi dalam kehidupannya sehari-hari. Siapa sajakah yang paling berperan untuk menangani masalah ini? Di sini menurut saya yang paling penting berperan yaitu adalah keluarga, yaitu orang tua dan masyarakat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pendidikan awal yang didapatkan oleh generasi itu adalah dari lingkungan keluarganya. Jika lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu baik, maka kehidupan generasi zaman sekarang itu pasti lebih baik. Jadi mereka, jika ada orang tua terus memantau perkembangan anaknya, ataupun masyarakat tetap melihat bagaimana keadaan generasi di sekitar mereka, saya yakin pasti generasi muda sekarang, walaupun dalam perkembangan iptek yang semakin pesat di abad 21 ini, mereka dapat tetap terarah dalam jalan yang benar, yaitu hal positif. Apakah ada kebijakan atau strategi yang harus diberikan untuk menangani masalah ini? Kalau menurut saya, di sini yang pasti ada strategi ya. Orang tua ataupun masyarakat harus punya strategi untuk generasi muda sekarang atau remaja-remaja sekarang dalam perkembangan teknologi, yaitu dalam pengawasan orang tua. Orang tua harus lebih memberikan arahan, ataupun misalnya anak-anak itu ataupun remaja itu fokus terus menggunakan gadget mereka, perkembangan teknologi mereka yang semakin ke arah negatif, maka di sini orang tua itu harus terus memantau. Dari kebijakan atau strategi yang telah diberikan, apakah itu akurat untuk menangani masalah ini? Menurut saya, jika adanya pengawasan itu adalah hal yang akurat. Kenapa? Karena di sini orang tua itu dapat melihat segala aktivitas yang dilakukan anak-anak mereka dalam penggunaan perkembangan teknologi. Jadi orang tua itu dapat melihat anak-anaknya apakah terpengaruh dengan yang sekarang ini banyak dibuka anak-anak, yaitu YouTube, yaitu pornografi, misalnya kekerasan ataupun hal yang tidak baik di situ. Bahkan sekarang ini karena sekering asiknya dengan perkembangan teknologi, nilai sosial kita ataupun moral anak-anak sekarang semakin menurun. Jadi dengan adanya perkembangan ini, anak-anak itu atau pengawasan ini, anak-anak itu dapat lebih diarahkan ke hal positif. Apakah ada saran yang diberikan kepada generasi muda dalam mengatasi masalah penerapan nilai-nilai Pancasila di era modern? Saran yang saya berikan yaitu gunakanlah pemanfaatan perkembangan teknologi iptek dengan semaksimal mungkin. Gunakan dalam hal positif yang menambah wawasan, dapat menghasilkan prestasi-prestasi yang lebih gemilang, ataupun sebagai alat penambah penghasilan. Apakah masalah ini penting ditangani? Penting karena menurut saya perlu ditangani karena generasi muda dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik di era modern ini, apalagi nilai-nilai Pancasila itu kan harus menerapkan norma-norma. Apakah masalah ini juga dianggap penting oleh warga masyarakat yang lain? Ya, penting. Kan kita tahu gitu penerapan Pancasila juga harus diterapkan dengan baik dalam masyarakat, apalagi pada kami juga sebagai pelajar. Menurut Anda, siapa sajakah yang paling berperan untuk menangani masalah ini? Menurut saya yang paling berperan itu orang tua dan masyarakat, dan tentu juga guru sebagai pengajar, karena guru kan sangat membantu dalam proses pengetahuannya. Apakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini ataupun untuk meningkatkan penerapan Pancasila di era modern saat ini? Dengan memperdalam pemahaman tentang Pancasila di sekolah maupun di masyarakat. Apakah masalah ini juga dianggap penting oleh warga masyarakat yang lain? Penting dikarenakan Pancasila juga harus diterapkan oleh masyarakat. Siapa sajakah yang paling berperan untuk menangani masalah Pancasila dan tantangan milenial serta aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era modern? Menurut saya yang paling berperan dalam menangani
di era modern pada saat ini, yaitu guru, orang tua, dan masyarakat. Apakah masalah ini penting ditangani? Penting, karena menurut saya perlu ditangani karena generasi muda dapat menerapkan nilai Pancasila dengan baik di era modern ini. Apakah ada saran yang dapat diberikan kepada generasi muda dalam mengatasi masalah penerapan nilai-nilai Pancasila di era modern? Dengan memanfaatkan masalah media sosial atau teknologi informasi sebagai media efektif untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila di era modern ini. Apakah Adek menganggap masalah ini penting ditangani? Mengapa? Itu penting, Kak, karena dalam era modern ini Pancasila itu dapat kita terapkan. Jadi penting bagi kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di era modern ini, Kak. Apakah masalah ini juga dianggap penting oleh warga masyarakat yang lain? Mengapa? Oh, itu juga penting, Kak, karena menurut saya itu nggak cuma dari siswa ataupun dari masyarakat luar juga dapat melaksanakan tentang nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini, Kak. Jadi itu juga penting diperankan di masyarakat luar. Apakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini ataupun untuk meningkatkan penerapan Pancasila di era modern saat ini? Kita dapat memperdalam wawasan kita tentang nilai Pancasila. Jadi, jika wawasan kita tentang nilai Pancasila itu sudah dalam, kita sudah tahu seluk-beluknya, kita dapat melaksanakannya di kehidupan kita, Kak. Apakah generasi saat ini menghadapi kesulitan dalam memahami nilai-nilai Pancasila? Baik, menurut saya, generasi sekarang mungkin memiliki beberapa kesulitan dalam memahami nilai-nilai Pancasila. Hal ini juga tergantung pada bagaimana generasi sekarang memahami nilai-nilai Pancasila tersebut. Mungkin beberapa mengalami kesulitan karena adanya perkembangan globalisasi dan juga perubahan nilai sosial, di mana para generasi muda ditantang untuk memiliki gaya hidup yang baik di tengah adanya gaya hidup konsumtif. Tanpa adanya nilai-nilai Pancasila, tentu saja generasi muda akan mengalami pergeseran nilai yang mungkin akan lebih buruk jika tidak dibarengi dengan pemahaman yang baik. Apakah nilai-nilai Pancasila dapat digunakan oleh generasi saat ini untuk menghadapi tantangan di masa depan? Menurut saya tentu saja nilai-nilai Pancasila itu akan tetap berguna, di mana nilai-nilai Pancasila ini akan terus berrelevan dengan tantangan-tantangan yang ada di zaman kemarin maupun yang akan datang. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila yang relevan tersebut, tentunya tantangan-tantangan itu akan diselesaikan dengan mudah oleh para generasi muda sekarang. Di era modern ini, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di Indonesia saat ini? Apakah seiring dengan perkembangan zaman penerapan nilai-nilai Pancasila di Indonesia semakin meningkat atau malah semakin menurun atau pudar? Menurut saya penerapan nilai-nilai Pancasila itu sekarang itu cukup bervariasi, di mana ada nilai-nilai Pancasila yang dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, namun ada juga yang memudar. Hal ini tentu tidak lepas dari adanya pergeseran nilai-nilai dan juga perkembangan dan perubahan nilai sosial. Jadi menurut saya kesulitan itu harus dibarengi dengan adanya pemahaman yang lebih, sehingga nantinya kesulitan itu akan dapat dilewatkan dan dapat diselesaikan. Apakah kamu setuju bahwa generasi milenial dapat mengatasi perbedaan pandangan mengenai nilai-nilai Pancasila? Kalau saya lihat sih masih banyak nih perbedaan atau konflik ya pendapat terhadap teknologi sekarang. Apalagi bisa kita lihat di sosial media masih banyak tuh antara pro dan kontra yang mereka itu belum bisa menemukan kenetralan atau itu antara keduanya gitu, masih ada perbedaan atau keterkaitan antara keduanya. Mungkin apakah menurut Kakak teknologi berperan dalam mempengaruhi pemahaman generasi milenial terhadap Pancasila, terutama dalam menghadapi tantangan yang mungkin terjadi di masa depan? sangat berperan karena kan teknologi sekarang udah semakin berkembang, otomatis
generasi anak remaja atau generasi anak milenial itu semakin berkembang dan pengetahuan mereka terkait dunia luar atau dunia yang udah semakin berkembang ini semakin membuat mereka itu pemikiran tuh semakin luas seperti itu, Kak. Oke, baik. Menurut Kakak, di era modern ini bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di Indonesia saat ini? Apakah seiring dengan perkembangan zaman, penerapan nilai-nilai Pancasila di Indonesia semakin meningkat atau malah semakin menurun? Kalau dari peningkatan ya, bisa dilihat kita bahwa masih banyak tuh anak-anak remaja sekarang itu masih ada konflik ya. Bisa dibilang itu belum semaksimal kali teknologi ini membuat perkembangan di era sekarang seperti itu. Menurut Kakak, apakah teknologi informasi sangat membantu atau malah menghambat aktualisasi atau penerapan nilai-nilai Pancasila di era modern ini? Kalau untuk teknologi informasi itu sudah mencukupi ya, karena kan masih banyak tuh informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, dari situ dari informasi yang sudah kita dapatkan tuh otomatis kan masih banyak tuh orang luar sana pasti memahami berita-berita atau konflik-konflik yang terjadi di luar sana. Apakah menurut Anda teknologi berperan dalam mempengaruhi pemahaman generasi milenial terhadap Pancasila, terutama dalam menghadapi tantangan yang mungkin akan terjadi di masa depan? Ya, karena teknologi juga ikut berperan dalam pengembangan nilai-nilai Pancasila dan sehingga dalam pengembangan dalam teknologi ini itu kemungkinan bisa berdampak negatif dan berdampak positif. Itu tergantung kita bagaimana mau mempergunakan teknologi itu dengan baik atau tidak. Baik. Menurut Anda, di era modern ini bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di saat ini? Apakah sering dengan perkembangan zaman penerapan nilai-nilai Pancasila di Indonesia semakin meningkat atau malah semakin menurun atau pudar? Menurut saya di kalangan masyarakat kita saat ini lebih bisa kita lihat pudar. Mengapa? Karena banyak anak-anak muda generasi sekarang ini cenderung lebih meniru gaya kebudayaan kebarat-baratan. Menurut Anda, di era modern saat ini apakah masih penting untuk mempelajari nilai-nilai Pancasila melalui mata kuliah atau bahkan mungkin sudah tidak penting karena semuanya sudah ada dalam media sosial atau internet? Menurut saya tetap penting. Mengapa? Karena ketika kita belajar pada mata kuliah pendidikan Pancasila ini, artinya kita kan belajar pendidikan, menggali bagaimana nilai-nilai Pancasila itu, serta kita belajar bagaimana cara-cara penerapan Pancasila itu di kalangan masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Apakah menurut Kak Era, generasi saat ini menghadapi kesulitan dalam menghadapi nilai-nilai Pancasila? Menurut saya ada sedikit kesulitan ya, dari misalnya kita melihat situasi dan kehidupan kita sehari-hari yang mana memang sudah minim akan mengetahui dan mungkin tidak memahami apa itu yang namanya nilai-nilai Pancasila. Apakah menurut Kak Era nih nilai-nilai Pancasila dapat digunakan oleh generasi saat ini untuk menghadapi tantangan di masa depan? Tentu saja bisa. Yang menananya nilai-nilai Pancasila ini kan sangat berkompetensi ya, berperan dalam kehidupan kita dan juga mahasiswa atau orang-orang lain untuk menerapkan ini sebagai karakter yang harus digunakannya untuk menghadapi masa depan yang akan datang. Apakah menurut Kakak nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan keadilan masih bisa diimplementasikan dengan baik di tengah-tengah era modern saat ini? Menurut saya kalau masalah gotong royong tadi itu sangat susah ya. Kita lihat sekarang ada yang namanya kita kutip biaya aja, kita tidak perlu lagi berkumpul untuk mengerjakan ini, kita kutip segini terus kita suruh orang lain yang mengerjakan. Jadi menurut saya di situ tidak terdapat lagi gotong royong. Nah, kalau masalah keadilan tadi menurut saya juga sangat sulit ya, masih sangat rendah untuk dilakukan di kehidupan ini. Misalnya kita lihat orang-orang yang mendapat beasiswa yang kadang orang-orang yang kaya, tapi yang orang-orang yang memang seharusnya tadi mendapatkan beasiswa itu tidak mendapat beasiswa. Menurut Kakak di era modern saat ini apakah masih penting untuk mempelajari nilai-nilai Pancasila melalui mata kuliah atau bahkan mungkin sudah tidak penting karena semua sudah ada dalam media sosial atau internet? Sebenarnya masih sangat penting ya untuk menunjang kita sebagai orang-orang untuk memahami lebih lanjutnya sebagai mahasiswa
untuk dapat menerapkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita sebagai orang-orang yang era modern, kita harus menggunakan media sosial atau teknologi tadi untuk menunjang dan juga mengetahui lebih dalam lagi tentang apa itu nilai-nilai Pancasila. Gimana sih kesulitan dalam memahami Pancasila sekarang ini? Generasi saat ini apa kurang memahami Pancasila begitu? Menurut saya pribadi mungkin iya ya. Masih banyak generasi saat ini yang terlihat kurang memahami nilai-nilai Pancasila. Misalnya itu dengan memberi perlakuan berbeda lah kepada teman-teman yang berbeda agama. Itu seringkali mesti kita lihat. Lalu yang bisa kita lihat bisa juga kita lihat terkait isu saat ini yang beredar tentang perang Israel dan Palestina ya. Masih terdapat generasi saat ini yang berbeda pendapat, tapi menjadikan perbedaan pendapat itu memecah hubungan antar keduanya. Baik, yang kemudian yaitu menurut Abang apa nilai-nilai Pancasila yang digunakan oleh generasi saat ini menghadapi tantangan? Ya, saya rasa juga begitu. Mungkin karena Pancasila itu kan merupakan ideologi kita, pandangan hidup bangsa. Segala tantangan yang akan dihadapi di masa depan harus melibatkan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila itu. Jadi bukan tanpa sebab Pancasila memiliki kelebihan, dapat beradaptasi sesuai perkembangan zaman sehingga dapat digunakan sebagai ideologi kita sampai kapanpun. Baik, pertanyaan selanjutnya itu apa Abang setuju bahwa kalau generasi milenial dapat mengatasi perbedaan pandangan mengenai nilai-nilai Pancasila seperti perbedaan pandangan terhadap keberagaman yang ada di Indonesia? Boleh ulang pertanyaannya? Menurut Abang, apa Abang setuju bahwa generasi milenial dapat mengatasi perbedaan pandangan mengenai nilai-nilai Pancasila? Contohnya ini kayak perbedaan pandangan terhadap keberagaman di Indonesia ini. Setuju, dan saya rasa harus bisa sih, bukan bisa apa enggaknya tapi harus bisa. Karena perbedaan pandangan juga merupakan keberagaman kan. Dan keberagaman itu sudah menjadi ciri khas dari bangsa kita. Namun kita harus ingat bahwa sila ketiga Pancasila yaitu terdapat nilai-nilai persatuan serta semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghargai keberagaman. Baik. Pertanyaan selanjutnya itu, menurut Abang apa teknologi berperan dalam mempengaruhi pemahaman generasi milenial terhadap Pancasila, terutama dalam menghadapi tantangan yang mungkin terjadi di masa depan? Menurut saya sih mempengaruhi sih. Kita harus memanfaatkan teknologi dalam menghadapi tantangan di masa depan, karena masih terdapat orang yang mempercayai sebuah isu dengan mentah-mentah tanpa mencari informasi yang akurat terlebih dahulu, sehingga orang tersebut langsung mengeluarkan statement yang salah. Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa masalah tentang Pancasila dan tantangan milenial sangat perlu untuk ditangani dan masyarakat juga sangat penting dan berperan dalam mengatasi masalah ini karena penerapan nilai-nilai Pancasila oleh generasi muda saat ini akan berdampak bagi masyarakat. Dalam masalah ini, semua pihak harus berperan untuk mengatasi penurunan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di era modern, yaitu guru, keluarga, masyarakat, sekolah, dan bahkan diri generasi milenial itu sendiri. Generasi muda saat ini harus lebih baik lagi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Di era modern ini, generasi milenial harus lebih pintar dalam menggunakan iptek seiring dengan perkembangan zaman agar EPTEK ini tidak memudarkan penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari.